Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pameran, tapi lebih spesifiknya adalah tentang pameran online. Karena pameran offline ini belum bisa kita laksanakan karena kita tahu ya sekarang lagi pandemi gitu, lagi ada COVID-19 atau COVID-19 atau corona gitu. Jadi kita belum bisa melakukannya secara offline gitu. Doain aja semoga pandeminya cepat berakhir dan kita bisa berpraktek langsung gitu secara offline. Kali ini saya nggak akan menjelaskan detail ya, karena detailnya nanti akan saya jelaskan aja di grup WhatsApp. Jadi kita bisa langsung interaksi gitu, langsung bisa tanya jawab. Karena kalau di video ini kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang sekarang akan saya jelaskan itu lebih tentang tahap perencanaan gitu, langkah-langkah dan saya akan memberitahu tentang job desk apa saja yang kita butuhkan gitu. Sebenarnya ada job desk yang khusus gitu ya, karena ini kita menyelenggarakan sebuah pameran online, maka job desk yang akan saya terangkan kali ini sudah saya sesuaikan dengan bagaimana uh, membuat sebuah pameran online begitu. Lalu ini juga nggak akan sekompleks kayak pameran offline atau pameran online-nya orang-orang industri gitu ya, karena ini adalah pameran online-nya anak sekolahan, maka akan saya sesuaikan aja gitu. Oke, langsung aja kita ke materinya kali ya. Jadi dalam tahap merencanakan pameran itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi langkah awal yang harus diperhatikan dalam menyusun pameran adalah menetapkan dulu tujuan pameran tersebut. Misalnya tujuannya untuk apa nih? Untuk komersil kah? Misalnya atau untuk edukasi, untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan dan yang lain sebagainya itu harus di harus kita ketahui dulu tujuannya, karena ini adalah sebuah pameran online sekolahan, maka kita tahu tujuannya adalah untuk edukasi begitu. Jadi kalian sudah tidak perlu untuk menentukan tujuannya gitu, karena tujuannya sudah jelas. Lanjut, kita harus menentukan tema dan konsep pameran gitu. Jadi tema pameran itu ditentukan setelah tujuan pameran itu dirumuskan. Kan tadi kan tujuannya udah jelas, kita tujuannya itu untuk edukasi gitu ya. Jadi temanya itu kita tentukan gitu. Misalnya temanya tentang COVID-19 gitu. Jadi kita akan membuat karya-karyanya dan yang lain sebagainya itu sesuai dengan temanya yaitu COVID-19 begitu. Habis itu lanjut ke konsep. Jadi tema itu kayak gagasannya gitu. Nanti kita lanjut ke konsep. Konsepnya itu apa ya? Pameran online ya. Konsepnya itu mungkin nanti kalian akan ini sudut pandang kami terhadap COVID-19 gitu. Misalnya dalam artian kalian harus menggambar virusnya. Mungkin kalian bisa dalam konsepnya itu kita mau lebih ke kegiatan-kegiatan apa aja sih Pak yang bisa kita lakukan pas lagi pandemi ini gitu. Nah, itu kalian silakan rumuskan dalam konsep gitu nantinya begitu. Ya kalian diskusikan saja. Lalu setelah itu baru kita menyusun kepanitiaan. Sebenarnya kepanitiaannya ini ada banyak banget gitu ya kalau misalnya mengacu pada pameran offline gitu. Nah, tapi untuk pameran online ini dan dalam skala sekolah, saya bagi menjadi empat. Yang pertama ada ketua, yang kedua ada editor, yang ketiga ada talent, yang keempat ada sekretaris. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu ketua. Ketua itu adalah seorang pemimpin gitu ya, pemimpin dalam penyelenggaraan sebuah pameran gitu. Jadi tugasnya dia itu berkomunikasi terhadap semua job desk gitu. Masing-masing dia harus memiliki eh, komunikasi yang baik gitu terhadap semua job desknya gitu. Dia juga harus punya sikap dan sifat tanggung jawab gitu, dan juga harus harus apa ya, tidak berat sebelah gitu, harus adil gitu ketua itu dalam menentukan atau dalam mengesahkan segala sesuatunya begitu. Karena kita cuma punya 4 job desk, maka si ketua ini akan merangkap juga sebagai konseptor ya. Sebenarnya semuanya sih harus merangkap sebagai konseptor, tapi ketua ini adalah salah satu yang krusial yang harus juga terlibat dalam pembuatan konsep gitu. Jadi ketika job desk lain bertanya kepada si ketua ini bisa menjelaskan gitu, jangan sampai ada salah paham antara job desk yang lain karena akan berpengaruh kepada hasil pameran tersebut gitu. Jadi ketua ini ya harus banget
tahu tentang konsepnya. Ya walaupun yang lain juga harus tahu, tapi ketua ini banget gitu, harus tahu banget tentang konsepnya begitu. Setelah ketua itu kita lanjut, yang kedua itu ada editor. Kenapa ada editor? Biasanya di pameran offline ini nggak ada editor ya. Jadi editor ini karena ini adalah pamerannya online gitu ya, maka kita membutuhkan seorang editor. Misalnya nanti pamerannya yang akan kita lakukan ini adalah pameran dua dimensi gitu, berarti pameran gambar gitu. Nah, si editor ini harus mampu mengedit si gambar-gambar tersebut agar cocok dengan konsepnya kalian. Misalnya kalian akan menguploadnya secara dalam bentuk foto, atau misalnya dalam bentuk video, atau misalnya kalian upload ke web misalnya. Itu editor itu harus mampu untuk mengedit hal-hal tersebut gitu. Misalnya video deh ya, yang gampang, dan kalian upload di Instagram gitu. Karena video kalian akan menampilkan beberapa karya, itu si editor tuh akan memikirkan gimana nih transisinya gitu, gimana nih editannya supaya cocok gitu dengan temanya, supaya nggak boring juga misalnya ditonton, supaya tetap ada nilai edukasinya juga gimana. Nah itu diatur oleh seorang editor begitu. Lanjut ke yang ketiga itu ada talent. Apa itu talent? Talent itu dia adalah yang membuat karya. Jadi si talent ini tugasnya adalah membuat karya begitu. Misalnya sudah ditentukan gitu. Kalau kalian ini akan membuat sebuah pameran online, temanya ini COVID-19, dan jenis karya yang akan kalian tampilkan itu adalah gambar dua dimensi misalnya, atau gambar tangan, atau gambar digital gitu misalnya ya. Setelah ditentukan itu, maka si talent ini mulai menggambar gitu. Setelah menggambar tetap dengan dikawal oleh ketua dan editor gitu ya, supaya nggak keluar jalur. Misalnya kalian ini kan temanya COVID-19 nih, misalnya yang akan kalian bahas itu adalah sudut pandang kalian gitu terhadap COVID-19 misalnya nih ya. Pak, saya pengen kami temanya COVID-19, tapi kita ini pengen gambar-gambarnya ini adalah kegiatan apa aja nih yang bisa kita lakuin di masa pandemi ini. Nah, itu kita akan jadikan sebuah gambar, Pak, gitu. Misalnya sudut pandang kalian di kayak gitu. Kayak misalnya lagi COVID ini kita bisa melakukan hal-hal kayak apa namanya? Segala kegiatan yang ada di rumah, misalnya membantu orang tua gitu, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, belajar di rumah, atau mungkin membuat karya di rumah dan yang lain sebagainya, itu kalian buat gambar lalu kalian upload gitu sebagai sebuah karya pameran kalian juga bisa aja gitu. Nah itu dikawal oleh ketua dan editornya supaya tidak keluar jalur. Misalnya ada yang ngegambar malah ngegambar konser gitu misalnya, itu kan nggak bisa tuh dilakukan ketika pandemi gitu, konser offline gitu, karena nggak boleh gitu kan. Nah itu nggak bisa. Nah itu tugasnya kalian untuk berdiskusi kembali gitu. Oh ini kan nggak bisa, ini nggak, ini keluar dari konsep kita nih, dan lain sebagainya begitu. Jadi si talent ini harus dikawal oleh job desk yang lain gitu. Kita lanjut ke job desk yang terakhir, yaitu sekretaris. Apa sih tugasnya sekretaris ya? Sekretaris ini tugasnya adalah mencatat seluruh kegiatan pameran gitu. Yang nanti final projectnya adalah, atau hasil akhir dalam projectnya itu adalah membuat sebuah LPJ atau lembar penanggung-jawaban gitu. Nah, isi di LPJ-nya itu apa gitu? Apa aja sih yang harus dicatat? Misalnya yang pertama itu gini nih, saya langsung kasih contohnya aja. Misalnya tanggal 1 itu kalian meeting via Zoom gitu untuk membahas tentang konsep-konsep yang kalian akan pakai gitu, atau tema-tema yang akan kalian pakai gitu. Itu kalian tulis nih oleh tim-tim sekretaris nih, tanggal 1 kami membahas tentang ini gitu. Jadi kalian kasih tahu tuh, oh ternyata pada tanggal 1 itu muncul 4 konsep nih, atau muncul 4 tema nih misalnya. Kalian tulis aja begitu. Nanti pertemuan selanjutnya hasilnya apa gitu, pembahasannya apa, kalian tulis semua sampai nanti final projectnya adalah sebuah lembar pertanggungjawaban. Kamu sudah tulis semuanya. Habis itu ketika pameran ini kan sebenarnya si sekretaris ini melakukan pekerjaannya itu dari sebelum
pamerannya berlangsung sampai sesudah pamerannya berlangsung gitu. Misalnya udah ngebahas yang tadi yang saya jelaskan gitu, lanjut misalnya hari H pamerannya sudah tayang nih pamerannya, tes. Lalu nanti step yang terakhir itu kalian tanya terhadap jobdesk yang lain. Misalnya ketua ini misalnya menemukan permasalahan di sini gitu. Nah, terus kalian juga minta rekomendasi dari si ketuanya ini untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Misalnya masalahnya ketua adalah sulitnya berkomunikasi via WhatsApp gitu. Jadi nanti kalian akan minta apa namanya, solusinya apa gitu. Nanti sama ketuanya, mungkin solusi dari saya sih kalau misalnya dari WhatsApp susah, mending kita tentukan aja jadwal pastinya setiap kalian ketemu gitu. Misalnya 1 minggu kalian akan ketemu 1 hari gitu atau 2 hari gitu. Jadi kalian sudah tentukan dulu di awal gitu. Jadi tidak ada diskusi-diskusi. Misalnya kayak gitu gitu. Atau mungkin solusi dari ketuanya eh, ganti platform gitu, atau kita move deh, nggak usah di WhatsApp, kita lanjut ke ini aja, Line misalnya kayak gitu, atau misalnya DM Instagram aja karena di WhatsApp ini ada beberapa anggota kita yang WhatsAppnya error gitu. Ya itu bisa kalian tuliskan di LPJ nanti gitu. Kenapa LPJ ini menjadi final projectnya? Karena saya harapkan sebuah pameran ini akan berlangsung secara kontinu gitu. Misalnya tahun depan masih online, adik-adik tingkat kalian ini bisa melihat LPG kalian. Oh, ternyata si kakak tingkat gue nih dulu bikin pameran tentang ini nih. Temanya, oh permasalahan mereka ini loh gitu. Oh, cara mereka menyelesaikan masalahnya tuh ini gitu. Jadi itu bisa jadi acuan untuk adik-adik tingkat kalian nanti yang ingin membuat sebuah pameran online, misalnya kayak gitu. Gitu ya, itu akan bermanfaat untuk semuanya gitu. Karena ini sifatnya insya Allah akan saya adakan secara kontinu begitu. Jadi sudah jelas ya, ada 4 job desk yang akan kita laksanakan nanti. Semoga kalian bisa kompak sama teman-temannya. Silahkan setelah video ini tayang, silahkan langsung kalian diskusikan mau pakai tema apa, mau pakai konsep apa gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa segala macam, bisa kita diskusikan langsung di grup WhatsApp nanti. Begitu ya. Semoga kalian bisa tetap akur-akur aja, karena biasanya sebuah pameran atau sebuah pertunjukan itu biasanya selalu ada perdebatan-perdebatan. Justru itu yang bikin kegiatan ini menjadi seru gitu. Saya kira cukup ya videonya sampai di sini. Ingat kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya ada keluh kesah yang Ingat kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada keluh kesah yang pengen kalian sampaikan dan gak enak gitu buat ngomong ke teman-teman kalian, bisa langsung japri saya aja gitu ya. Kalian sudah punya nomor saya dan saya ada di grup kalian juga. Begitu. Ya kurang lebihnya sekian aja. Kalau misalnya ada salah-salah kata saya mohon maaf. Eh, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.